You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Biang keladi crash Marquez, Bagnaia bongkar keanehan motor baru Ducati. Marc Marquez tidak 100% memahami penyebab dirinya crash di tikungan 8 sirkuit Jerez pada awal balapan MotoGP Spanyol 2025. Namun sang rekan, Pecco Bagnaia, tampaknya tahu jawaban soal penyebab Marc Marquez crash di balapan MotoGP Spanyol 2025. Bagnaia mengungkap bahwa motor baru Ducati yakni Desmosedici EP25 memiliki kelemahan di area tertentu dibandingkan EP24 yang dikendarainya musim lalu. Sebenarnya EP25 ini tidak 100% motor baru, karena mesin dan beberapa komponen lama yang masih menggunakan milik EP24. Di area itulah kemudian EP24 murni yang dikendarai Alex Marquez, Fermin Aldeguer dan Franco Morbidelli tampil lebih bagus dibandingkan EP25. Saat aku mengejar Fabio, aku tak bisa menyalip. Saat menuju tikungan 7, 8, 11 dan 12 aku kehilangan banyak, roda depan mengunci banyak, kata Bagnaia. Aku kalah di berbagai situasi, ini mengesalkan namun inilah situasinya saat ini, jelasnya dilansir gridauto.com dari The Race. Bagnaia mengaku tikungan-tikungan tersebut menyulitkan pemakai EP25 seperti dirinya dan Marc Marquez, juga Fabio Di Giannantonio. Aneh di tikungan yang tahun lalu aku sangat kuat, tikungan 11 dan 12, musim ini malah sangat sulit. Meski aku di belakang tak masalah. Aku melihat data Alex, dia kuat sepertiku tahun lalu, tegasnya. Hal itulah yang menurut Bagnaia menjadi problem insiden yang dialami Marquez, terutama saat melaju di belakang pembalap lain. Marc sangat bagus mengendarai motor apapun. Aku ingin merasa lebih baik, merasa baik di bagian depan. Rasanya sulit karena masalah ini baru buatku. Tahun lalu aku tak pernah merasakannya, aku bisa melibas tikungan cepat tapi tahun ini tidak bisa, sambungnya. Benar cuacanya panas tapi rasanya selalu begitu saat aku di belakang pembalap lain. Bahkan saat warm up sudah terasa lambatnya, dan ketika kau di belakang seseorang, kau mulai merasakannya, lanjut Bagnaia. Meski demikian, Bagnaia tidak langsung menilai bahwa EP24 masih lebih baik dari EP25 yang dikendarainya sekarang. Apalagi di luar crash yang dialaminya, Marc Marquez juga masih dapat tampil dengan maksimal memakai motor tersebut. Hanya menurutnya masalah ini harus segera diatasi oleh Ducati, karena EP25 bakalan lebih kencang dengan potensinya yang memang lebih besar. Kupikir EP25 punya potensi lebih dari EP24, akselerasi dan top speednya lebih gede, zona pengereman lebih bagus, lurusan juga sangat bagus, ungkapnya. Tapi melihat data, jelas bahwa jika kau bandingkan lapku tahun lalu dan Alex Marquez sekarang, sangat mirip, potensinya adalah di tikungan cepat. Dan jika kau bandingkan motorku sekarang dengan tahun lalu, aku tak bisa melakukannya, tegasnya. Sementara itu, satu hal yang bisa diselamatkan Marc Marquez adalah kemenangan Alex Marquez, kontak dengan Bagnaia bukan apa-apa. Pembalap Ducati, Marc Marquez, kembali gagal mempertahankan posisi di puncak klasemen setelah finish ke-12 pada balapan MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez. Pembalap Spanyol itu terjatuh pada lap ketiga dan kehilangan kendali atas Ducatinya di tikungan 8. Sayangnya, start tidak sesempurna yang saya harapkan. Saya memasang perangkat penurun, tetapi di awal saya disalip, kata Marquez dilansir bolasport.com dari GP1. Kontak dengan Bagnaia. Pada posisi 10 saya melebar dan saya mencoba menutup pintu pada posisi 11. Kami sempat kontak karena motornya melakukan wheelie, tetapi tidak masalah. Saya hanya mencoba menutup gas dan tetap tenang. Meskipun demikian, ia berhasil bangkit kembali dan finish di belakang pembalap LCR Honda, Johan Zarco, setelah sebelumnya start dari posisi kedua. Satu-satunya kabar baik hari ini adalah kemenangan saudara saya Alex, ujar Marquez. Salah satu tujuannya adalah memenangkan balapan MotoGP dan sekarang ia dapat menceritakannya kepada semua orang. Pada saat yang sama, kita tidak boleh lupa bahwa ia adalah yang pertama di klasemen kejuaraan dunia dan dalam performa yang hebat. Saya ingin berada di podium bersamanya. Dia adalah bakat yang hebat,
Ia telah memenangkan 2 gelar dan kita tidak boleh melupakan itu, karena ia mampu melakukan hal-hal hebat. Marquez kini tertinggal 1 angka dari Alex di klasemen MotoGP. Sayangnya saya mengalami kecelakaan dan hal-hal ini tidak dapat terjadi jika Anda ingin berjuang untuk kejuaraan dunia, ujar pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu. Mungkin kecelakaan itu terjadi karena saya selalu berkendara sendirian selama akhir pekan. Sementara hari ini saya memiliki 2 motor di depan saya. Pada akhirnya, dengan aerodinamika ini, ia mengubah perilaku motor, tetapi kami harus memahami dengan baik apa yang terjadi dan menganalisis semuanya. Sayang sekali karena saya cepat sepanjang akhir pekan. Marquez menjelaskan bahwa kecelakaannya itu karena kesalahan serius. Sayangnya itu adalah kesalahan serius. Musim ini saya berusaha untuk tetap tenang. Saya tidak pernah mengalami kecelakaan sesedikit ini, tetapi saya sudah melakukan 2 kesalahan dalam balapan, aku Marquez. Faktanya adalah jika saya ingin berjuang untuk gelar, saya tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah kesalahan kedua musim ini. Benar, tetapi intinya adalah saya memahami kesalahan Austin, MotoGP Americas, dengan baik, sedangkan yang ini tidak. Yang dapat saya katakan adalah tahun lalu Bagnaia mengalami kecelakaan beberapa kali dengan cara ini, yaitu saat Anda melepaskan rem. Pada saat itu saya tenang, di depan saya ada Pecco. Sebenarnya saya mengendalikan situasi, tetapi sayangnya saya mengalami kecelakaan. Tahun lalu Bagnaia kalah dalam kejuaraan dunia seperti itu. Marquez merasa heran dengan insiden yang dialaminya karena merasa dengan performa terbaik bersama pabrikan Borgo Panigale. Tepat sekali, ini sungguh sangat aneh. Ini adalah tahun di mana saya paling jarang mengalami kecelakaan dan kami harus mencoba memahami apa yang terjadi, terutama karakter motor ini, tutur pembalap. 32 tahun itu. Meski begitu, Ducati tampil baik, tetapi jika kami harus mengincar gelar, kami harus belajar dan menghargai kesalahan. Tertinggal dari adiknya, Marquez mengutarakan bahwa dia tetap bersaing untuk perebutan gelar juara dunia MotoGP. Saya tenang, saya mencoba melakukan yang terbaik. Saya tentu tidak turun untuk melakukan yang terbaik, ujar Marquez. Namun, Marquez tidak mau terlalu dini mengambil kesimpulan bahwa kecelakaan yang dialaminya disebabkan oleh tekanan ban. Meskipun terjadi kecelakaan, para penggemar menyaksikan kebangkitan yang hebat karena setelah terjatuh Marquez langsung turun ke posisi ke-22. Saya bangkit, ada sekelompok pembalap di depan saya yang seharusnya bisa saya kejar, tetapi saya tidak ingin berlebihan. Saya ingat apa yang terjadi pada tahun 2020 dalam situasi yang sama, aku. Marquez. Namun, saya berhasil memulihkan beberapa poin dan itulah yang penting. Setelah kecelakaan itu tidak mudah karena saya harus menunggu 7 atau 8 putaran hingga firing aus akibat menyentuh tanah di tikungan kiri. Sementara itu, Alex Marquez tampak emosional sendiri sebagai adik usai Marc Marquez kecelakaan pada MotoGP Spanyol 2025. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, merasa emosional ketika melihat kakaknya Marc Marquez mengalami crash pada balapan MotoGP Spanyol 2025. Momen penting terjadi pada MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez pada akhir pekan kemarin di mana Alex Marquez pecah telur dengan meraih kemenangan. Kemenangan pada MotoGP Spanyol 2025 ini menjadi kemenangan perdana Alex di kelas utama MotoGP sejak dia naik pada musim 2020 bersama Repsol Honda. Juara dunia Moto2 musim 2019 itu memastikan kemenangan pertamanya ini usai menyusul rider andalan Yamaha Fabio Quartararo yang menduduki start di posisi terdepan. Tak bisa dipungkiri bahwa hasil manis ini membuat Alex merasa emosional bahkan sebelum balapan 25 putaran ini resmi berakhir. Hal tersebut diungkapkan oleh rekan setim Fermin Aldeguer itu di mana dia benar-benar meluapkan sisi emosionalnya ketika melaju di sektor terakhir sirkuit Jerez. Alex pun tak bisa lagi membendung air matanya ketika merayakan keberhasilan ini bersama tim di Parc Ferme. Bagi rider berusia 29 tahun tersebut, kemenangan perdananya di kelas utama MotoGP ini sudah setara dengan gelar juara dunia Moto2 yang dia dapatkan sebelumnya. Saya sudah merasa emosional pada sektor terakhir, kata Alex, dilansir bolasport.com dari laman crash.net. Mungkin Quartararo dan Bagnaia memiliki jalan yang lebih mudah di MotoGP, saya mengalami beberapa tahun yang sulit. Ini adalah level yang sama dengan gelar Moto2 saya. Rasanya sangat menyenangkan mengingat keluarga saya, kakek saya, dan terutama Marc yang selalu mendukung saya, imbuhnya. Tangisan Alex kian tampak setelah kakaknya, Marc Marquez menghampiri dan memeluknya usai balapan berakhir. Rider andalan tim pabrikan Ducati tersebut harus meninggalkan MotoGP Spanyol 2025 dengan hasil kurang memuaskan usai finish di tempat ke-12. Walau mampu membawa pulang poin,
Hal ini menjadi kerugian besar setelah Marquez tampil cukup menjanjikan dengan memenangi sesi sprint. Peraih 8 gelar juara dunia itu meraih hasil tersebut setelah dia mengalami crash atau kecelakaan tatkala bersaing dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Alih-alih mempertahankan tempatnya di urutan kedua, Marquez justru melorot tajam dan sempat berada di posisi paling belakang sebelum naik setahap demi setahap. Saat melihat kakaknya terjatuh, Alex sudah merasa bahwa kemenangan akan dia dapatkan pada MotoGP Spanyol 2025. Menyadari memiliki ritme yang mumpuni walau dengan motor Ducati Desmosedici versi tahun lalu, Alex merasa yakin dirinya adalah yang terkuat saat Marc Marquez hilang. Ketika saya melihat Marc Marquez terjatuh, saya berkata baiklah, hari ini adalah harimu, ungkap Alex. Saya tahu dengan Marc di lintasan, saya masih punya kesempatan, tapi tanpa dia, saya adalah yang terkuat. Saat Marc kehilangan kendali bagian depan, saya berkata di dalam helm saya tidak karena dia berusaha melakukan save untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menghilang. Kemudian pada saat itu, rasanya seperti, klik, dia mengaktifkan saya dengan cara yang sangat bagus. Saya berkata ini adalah harinya saya, tidak boleh kehilangan kesempatan lagi seperti di Austin. Jadi saya merasa emosional untuk Marc selama 0,5 detik. Kemudian saya hanya fokus pada balapan saya sendiri, imbuhnya.